Halo teman-teman iKids, hari ini kita akan memasuki minggu yang ketiga dari tema Animal of the Bible. Dan hari ini kita akan membahas hewan kodok, di mana kita akan belajar bahwa God is powerful to help us. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kalian dengar. iKids, yeay! Kasih Allah, hey! Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, come on, one, two. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan meraih, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dari pertama lagi, kasih Allah. Siap, one, two, three, ha! Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Hey, hey, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Lagi ya, kasih Allah. One, two, three, ha! Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi lagi. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi lagi dengan sukacita. Waktu sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sama-sama selamanya, selamanya. From the top of my head, way down to my toes, I can give it all. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can give it all. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way down to my toes, I can give it all. Siap, siap, jump. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can give it all. Dance. I want to dance with all my might. Everybody, woo! Everybody, everywhere. Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is
the light. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, hey, Jesus is alive. Woo! Yeah! Aduh, berisik banget ini. Jah, bangun Jah. Gajah. Iya, Bangun. Ya. Aduh. Sini, Ada sini, apa, sini. Jack? Ada apa? Gajah, sini. Ya, ada apa? Kau bisa tidur? Bisa tadi pulas aku tidur sampai Aduh. kamu membangunkan saya. Ada apa? Aduh, aku nggak bisa tidur, Gajah. Kenapa? Itu. Kamu nggak dengar suara kodok di mana-mana? Kodok mah banyak di mana-mana juga. Ya, ada ini- suaranya kemana-mana. Ini lihat coba dengerin. Oh iya, Saya ada nggak bisa nyamuk tidur juga tau tuh. nggak? Aduh, suara sedikit aja Udah. saya nggak bisa tidur. Ya kuping kamu ditutup aja. Lagian ini kodok dari mana itu datangnya banyak sekali. Oh iya, aku baru ingat. Kamu belum tahu ya? Dari mana saya nggak tahu. Tahu-tahu udah banyak kodok di sini di mana-mana. Ada yang suike di sana. Ada ceritanya. Ini tuh Tuhan nyuruh nabinya membebaskan rakyat Israel. Tapi gara-gara si Firaun. Oh, saya dengar itu waktu itu ada Musa datang ke sini katanya. Iya. Terus? Firaunnya nggak mau mengeraskan hatinya. Jadi semua kodok ini gara-gara Firaun gak taat. Iya, nggak tahu. Kamu tahu nggak? Sebelumnya itu lebih parah. Apalagi? Seluruh air di Mesir ini jadi darah. Sebentar. Kalau suara kodok gimana ya? Suara kodok? Suara kodok ya? Ada kodok, Tekodok di pinggir kali. Tekodok mencari makan. Tekodok. Iya, itu suara kodok. Jadi sebelumnya air, pantesan gak ada air waktu itu saya mau sampai haus. Saya sampai 3 hari nggak minum. Iya itu. Untung badan saya besar jadi darah bisa semua. kuat lah. Aduh, kamu enak Iya. itu Gajah. Iya kan, ada ini Terus, badannya. kalau misalnya Firaun gak taat, nanti gimana dong? Tuhan lebih marah lagi. Aduh, lebih parah dari kodok. Lebih parah. Wah, saya nggak bisa bayangin. Mau tahu Ampun bocorannya? deh. Mau tahu nggak bocorannya? Apa? Belalang bakal banyak. Oh, di sana, belalang. Bang. Belalang. Sudah belalang itu kalau masih mengeraskan hatinya, Belalang. ada nyamuk. Aduh, saya udah berisik nyamuk, dikit nyamuk. Aduh, saya nggak kalau- bisa tidur. Iya, lebih parah lagi. Gimana Udah ada dong? nyamuk, gelap, nggak berhenti, nggak ada siang. Saya nggak bisa cari makan kalau gelap. Memang. Jadi Bakal gimana lebih dong? parah lagi. Sampai si Firaun membebaskan rakyat Israel. Jadi, wah, saya itu meyakinkan saya kalau Tuhan itu maha kuasa ya. Iya. Kalau gitu saya punya ide. Apa? Gajah, Ya, gimana kalau kita ke Kanaan duluan? kabur duluan Kita ya. menghindari semuanya itu. Iya, benar. Sebelum benar. ini. Sebelum yang tulah keluar. Ini binatang yang lain. Ini, gimana? iya, nggak usah sini, diajak, suruh digigit nggak usah nyamuk. Yaudah, diajak, nggak usah. kita kabur dulu. Iya, lah. pelan-pelan. Diam-diam ya. Iya, iya. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Ada masalah kita ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan pasti tolong kita. Sebab dia penolong yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih selalu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
Sungguh bersyukur ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau tahu pergumulan kami, tapi kami mau tetap beriman di dalam Engkau. Kami tetap mau sungguh di dalam Engkau, sebab Engkaulah penolong kami yang setia. Buka hati kami untuk firman-Mu, kuatkan iman kami, teguhkan langkah kami, sebab Engkau penolongku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, senang sekali Miss Yvonne bisa berjumpa dengan adik-adik hari ini. Nah, kali ini Miss Yvonne yang akan membawakan cerita Alkitab untuk adik-adik. Kita masih di dalam seri Animal of the Bible. Kemarin Kak Susi menceritakan tentang binatang yang bisa terbang. Ada yang masih ingat binatang apa itu ya? Ya, binatang burung merpati. Nah, hari ini Miss Yvonne yang akan bercerita tentang seekor binatang yang bisa melompat. Kalian bisa tebak nggak binatang apa ya itu? Bukan rabbit. Kanguru? Bukan juga. Hari ini Miss Yvonne akan bercerita tentang binatang katak. Nah, kalian tahu nggak bunyi katak itu seperti apa? Yuk, kita dengarkan dulu suara katak. Nah, seperti itu suara katak adik-adik. Yuk kita coba tirukan sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Pintar semuanya. Nah, adik-adik, selama Miss Yvonne bercerita, setiap kali Miss Yvonne menyebutkan kata katak, kalian tirukan suara katak yang tadi ya. Nah, kita coba dulu. Katak. Lagi ya. Katak. Sekali lagi. Katak. Good job. Nah, cerita Alkitab tentang katak ini ada di dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 15. Adik-adik bisa buka dan baca sendiri ceritanya. Atau adik-adik bisa mengajak papa sama mama untuk membaca Alkitab bersama. Jadi, waktu itu bangsa Israel masih dalam perbudakan di Mesir. Kemudian, Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk pergi menghadap Firaun dan meminta Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Namun, Tuhan membuat Firaun mengeraskan hati dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya Tuhan dapat menunjukkan kuasa dan kehebatannya kepada bangsa Mesir dan bangsa Israel. Lalu, karena Firaun mengeraskan hatinya, Tuhan menurunkan tulah yang pertama atas tanah Mesir. Tuhan mengubah seluruh air di tanah Mesir menjadi darah selama 7 hari. Sehingga mereka nggak bisa minum. Aduh, pasti haus banget ya adik-adik kalau kita nggak bisa minum selama 7 hari. Namun, setelah lewat 7 hari, Firaun masih mengeraskan hatinya. Sehingga Tuhan menurunkan tulah yang kedua. Nah, ini dia. Siapa yang tahu apakah tulah yang kedua? Ya, Tuhan memenuhi seluruh tanah Mesir dengan katak. Tuhan mengeluarkan katak-katak dari sungai dan katak-katak semuanya menyerbu rumah orang Mesir, istana Firaun, dan bahkan sampai masuk ke dalam kamar dan naik ke atas tempat tidur. Sangat mengerikan adik-adik, dan seluruh tanah Mesir dipenuhi dengan katak.
Hingga akhirnya Firaun gak tahan. Dan dia meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan agar menghilangkan katak-katak itu. Nah, adik-adik, kita tahu kan selanjutnya setelah katak-katak semuanya pergi, Firaun masih mengeraskan hatinya. Baru setelah tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung di Mesir, Firaun akhirnya melepaskan bangsa Israel untuk pergi. Haleluya! Dari cerita Alkitab kita hari ini, kita bisa melihat kalau Tuhan sangat hebat kuasanya. Dan Tuhan pasti menolong kita semua untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Tuhan dapat menggunakan kekuasaan dan kehebatannya untuk menolong kita yang percaya kepadanya dan yang mau melakukan kehendak-Nya. Oke adik-adik, Miss Yvonne mau pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. iKids, yeay! Adik-adik, sehebat-hebatnya teknologi ciptaan manusia tidak akan dapat mengalahkan alam ciptaan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan hebat. Ia berkuasa atas bumi dan segala isinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang telah meletakkan matahari, bulan, dan bintang di cakrawala. Tuhan yang memisahkan lautan dan daratan. Tuhan kita sangat berkuasa adik-adik. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan, tidak ada seseorang pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan kita sungguh amat hebat dan berkuasa adik-adik. Cerita Alkitab kita hari ini bukan saja bercerita tentang seekor katak, tapi juga tentang seorang manusia yang menganggap dirinya paling hebat dan berkuasa di muka bumi. Dia adalah Firaun. Firaun sangat keras kepala dan sombong. Ia berani menentang perintah Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Tapi seperti kita tahu, pada akhirnya ia tunduk juga kepada kebesaran dan kehebatan Tuhan. Dan akhirnya ia melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah adik-adik, Tuhan itu dahsyat dan berkuasa. Ia akan menggunakan kuasanya untuk menolong kita ketika kita taat melakukan perintah Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan menolong Musa dan Harun saat berhadapan dengan Firaun. Musa itu tidak pandai berbicara adik-adik. Tapi Tuhan menolong Musa, memberikan keberanian dan kekuatan untuk dapat berhadapan dengan Firaun. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya yang dahsyat dan ajaib di depan Firaun dan bangsa Mesir melalui Musa. Sehingga Musa dapat memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Hari ini kita belajar dua hal adik-adik. Yang pertama, God is truly all powerful. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Ketika kita taat kepada Tuhan dan kita meminta pertolongan Tuhan, Tuhan akan menggunakan kuasanya untuk menolong kita. Seperti ketika Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang kedua, always choose to obey God. Tuhan sudah memilih kita untuk melakukan kehendak-Nya adik-adik. Nah, bagian kita adalah untuk selalu taat kepada Tuhan. Adik-adik, karena ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan juga akan menggunakan kuasanya untuk selalu menolong kita. Sama seperti ketika Tuhan menolong Musa dan Harun ketika ia berhadapan dengan Firaun. Jadi, setelah kita belajar dan mendengar kisah Musa dan Harun, iman kita kepada Tuhan semakin dikuatkan. Kita dapat percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita semua saksi-saksi Kristus di tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Asalkan kita mau taat kepada Tuhan.
Tuhan akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita untuk kita dapat melayani Tuhan dan menolong orang lain, untuk melayani sesama tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih setiap kami Tuhan, baik adik-adik maupun hamba-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini adik-adik di rumah dan juga hamba-Mu mau memutuskan untuk selalu taat kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu itu tidak mudah, tapi Tuhan akan menolong kami. Roh Kudus memampukan setiap adik-adik di rumah untuk dapat selalu taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami yakin ketika kami taat melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan akan menggunakan kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib untuk dapat menolong kami melakukan setiap perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada ke dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala kejahatan, dari segala sakit penyakit. Tuhan yang menjagai mereka selalu. Dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur, melepaskan berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Masih di seri yang sama, Animal of the Bible. Kita mau belajar dari binatang apa ya? Jangan lupa, kalian pastikan untuk ikut ibadah sekolah minggu iKids minggu depan. Supaya kalian tahu. Oke? Bye-bye adik-adik. iKids! Yeay! Bye-bye! Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.